Selamat siang Bu Asti dan Bu Luna. Perkenalkan saya Alexandria Prabarini dengan NIM 010551220001. Pada video pemaparan materi ini, saya selaku bagian dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai materi perikatan. Perikatan sendiri dibahas secara khusus di dalam buku ketiga KUH Perdata mengenai perikatan. Perikatan itu sendiri memiliki definisi yaitu hubungan hukum yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang mana pihak yang satu berhak atas menuntut sesuatu hal kepada pihak yang lain dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan dari hal tersebut. Prestasi atau kewajiban merupakan objek dari suatu perikatan. Objek dari perikatan itu sendiri merupakan hak pada kreditur dan juga kewajiban kepada debitur yang dinamakan prestasi. Itu sendiri memiliki antara lain adalah yang pertama adalah tindakan memberikan sesuatu seperti penyerahan, hak milik, dalam jual beli ataupun sewa menyewa. Yang kedua adalah prestasi dalam melakukan suatu perbuatan seperti melaksanakan pekerjaan tertentu, misalkan perjanjian penitipan barang dan juga perjanjian kerja. Dan yang terakhir, tidak berbuat. Maksudnya tidak akan membangun suatu bangunan pada suatu bidang tertentu. Untuk berbuat atau tidak untuk berbuat sesuatu, jika si berutang tidak memenuhi kewajiban, maka dia harus mengganti tiga, yaitu biaya, rugi, dan juga bunga. Sumber perikatan terdapat di dalam pasal 1233 KUH Perdata. Bunyi pasal 1233 KUH Perdata yaitu, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang. Berdasarkan ketentuan ini ada dua sumber perikatan, yaitu yang pertama adalah perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, dan yang kedua adalah perikatan yang lahir dari undang-undang. Sumber-sumber perikatan itu ada tiga. Yang pertama adalah perikatan yang lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang kedua adalah persetujuan. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan, di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dan yang ketiga, perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan orang-orang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dasar hukum. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber, yang antara lain adalah perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, perikatan yang timbul dari undang-undang, perikatan yang terjadi bukan perjanjian tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela. Selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis perikatan. Terdapat 5 jenis perikatan, antara lain adalah yang pertama, perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang digantungkan pada suatu peristiwa tertentu yang belum terjadi atau belum tentu akan terjadi. Yang kedua adalah perikatan dengan ketentuan waktu, yaitu perikatan dengan ketentuan waktu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada waktu tertentu. Dan yang ketiga, perikatan alternatif, yaitu suatu perikatan di mana debitur berkewajiban untuk melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih baik menurut pilihan debitur, kreditur, ataupun pihak ketiga. Yang keempat adalah perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Yang kelima adalah perikatan dengan ancaman hukuman, perikatan di mana debitur diwajibkan melakukan sesuatu jika perikatannya tidak dipenuhi. Dari kelima jenis perikatan yang sudah saya sebutkan, saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai perikatan dengan ketentuan waktu. Perikatan dengan ketentuan waktu sendiri diatur di dalam pasal 1268 sampai dengan 1271 KUH Perdata. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Suatu contoh kasusnya adalah Rahman telah membeli sebuah rumah pada Budi seharga 5 juta rupiah. Tetapi Budi menangguhkan pelaksanaan prestasinya itu pada saat terjadinya perjanjian. Dia akan membayarnya pada waktu yang telah ditentukannya, misalkan pada tanggal 15 Januari 1997. Keuntungan perikatan dengan ketetapan waktu adalah membantu pihak si berutang karena ia dapat menangguhkan pelaksanaannya atau utangnya atau prestasinya sampai waktu yang ditentukan. Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditetapkan tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba. Tetapi, apa yang telah dibayar sebelum waktu itu datang tidak dapat diminta kembali.
Sekian penjelasan saya terkait dengan materi perikatan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih.